Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat menonton video kita. Jadi di sini kami akan membahas tentang fikih ibadah dan Nahdlatul Ulama. Nah, ini merupakan tugas presentasi dari mata kuliah pengantar studi Islam oleh kelompok 1 kelas B Ilmu Hukum. Jadi di sini kami beranggotakan 8 orang. Silahkan perkenalan semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Surya selaku ketua. Perkenalkan, nama saya Nizar Kanijati Pamungkas dengan NIM 049. Perkenalkan, saya Iksanuddin, absen 50. Dan saya Rizal Amirul Akbar dengan NIM 051. Saya Nazifa Turikoyani dengan NIM 052. Perkenalkan, saya Razan Zaidiwanto dengan NIM 053. Perkenalkan, saya Alfi Syahrina Aidila dengan NIM 054. Perkenalkan, saya Esa Nur Prasetya dengan NIM 055. Baik, itu tadi dari anggota kelompok 1. Selanjutnya di sini ada isi pembahasan. Nah, jadi di sini kita ada 8 pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, itu dibawakan oleh saya, yaitu Alfi. Nah, jadi di pembukaan ini saya akan menjelaskan tentang eh, Islam itu merupakan Indonesia merupakan negara dengan umat Muslim terbanyak di dunia. Lalu ada sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Lalu selanjutnya ada ciri khas, ini ada ciri khas dari NU itu seperti apa. Lalu selanjutnya di nomor 2 ada prinsip fikih NU dalam ibadah. Nah, jadi di prinsip fikih NU dalam ibadah ini akan dibawakan oleh Aisyah. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang NU memakai mazhab Syafi'i, itu prinsipnya itu seperti apa. Lalu ada sikap NU terhadap perbedaan pendapat itu. Selanjutnya ada kriteria ibadah sah menurut fikih NU, lalu penggunaan kitab kuning atau kitab salaf dalam rujukan NU. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci dalam NU. Nah, di bagian ini akan dibawakan oleh Nazifa. Lalu di sini itu Nazifa akan membahas mengenai jenis-jenis toharoh itu seperti apa, lalu syarat dan rukun wudhu menurut fikih Syafi'i atau NU, istinja najis dan cara mensucikan, dan contoh praktik NU yang khas itu seperti apa. Lalu selanjutnya nomor 4 itu ada sholat menurut NU. Nah, jadi sholat menurut NU ini akan dibawakan oleh Ihsan. Nah, di sini Ihsan akan membahas mengenai syarat dan rukun sholat versi fikih NU, tata cara sholat menurut mazhab Syafi'i, lalu bacaan dalam sholat menurut NU, amalan tambahan yang khusus itu seperti apa, seperti kunut subuh, dzikir setelah sholat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada zakat dan sedekah. Nah, di materi ini akan dibawakan oleh Nizar Gandhi. Lah, di sini Nizar akan menyampaikan materi tentang pengertian zakat dalam fikih itu seperti apa, jenis-jenis zakat itu apa saja, tata cara penghitungan zakat itu seperti apa, peran NU dalam pengelolaan zakat atau lazisnu itu seperti apa. Lalu yang keenam itu ada puasa menurut NU akan dibawakan oleh Razan. Di sini Razan akan membahas mengenai syarat dan rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja, niat puasa menurut Syafi'i atau NU itu apa, lalu amalan yang dianjurkan saat puasa menurut tradisi NU itu seperti apa. Selanjutnya itu akan membahas mengenai haji dan umroh menurut NU. Nah, di materi ini akan dibawakan oleh Rizal. Nah, di sini Rizal akan menjelaskan mengenai kewajiban haji dan umroh itu seperti apa, rukun dan wajib haji menurut fikih NU itu seperti apa, praktik NU sebelum atau sesudah haji, lalu sikap NU terhadap amalan seperti tawasul di tempat suci itu seperti apa. Dan yang terakhir atau yang nomor 8 itu ada penutup yang akan dibawakan oleh Surya. Di sini Surya akan menjelaskan mengenai eh, penyimpulan dari semua poin materi yang telah kita sampaikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi langsung saja kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan yang akan dibawakan oleh saya. Nah, jadi di sini yang pertama, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Nah, ini saya mengambil sumber dari Good Stats ya. Nah, menurut Good Stats ini ada 244,7 juta jiwa penduduk Muslim di
Indonesia. Nah, ini merupakan penduduk terbanyak di dunia seperti itu. Nah, karena Indonesia ini sangat kaya ya, bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keragaman praktik keagamaan. Nah, kayak gitu. Jadi, bagaimana umat apa beberapa agama ini menjalankan agamanya itu sangat beragam sekali, teman-teman. Jadi, nah, karena itu perbedaan praktik keagamaan ini tergantung pada latar belakang, tradisi, dan cara memahami agama. Nah, jadi banyak kan organisasi-organisasi di Indonesia seperti yang kita tahu kan, seperti NU, Muhammadiyah, seperti itu. Nah, tapi kali ini kita akan membahas mengenai NU. Lalu selanjutnya ada Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai sejarahnya itu seperti apa. Yang pertama itu organisasi NU itu merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, ini saya ambil dari sumber yaitu Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Nah, di sini menurut LSI itu pengikut NU di Indonesia itu sebanyak 159 juta orang atau dengan persentase 56,9% dari total penduduk Indonesia aja. Jadi itu kayak 50%-nya gitu. Nah, di sini NU itu didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, sebenarnya itu bukan hanya Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, teman-teman yang mendirikan NU ini, tapi juga beberapa sahabatnya, lalu dan santri-santrinya waktu di pondok seperti itu. Saya akan lanjutkan. Nah, di sini tuh apa sih tujuan Kiai Haji Asy'ari ini mendirikan NU? Nah, jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari ini mendirikan NU itu karena menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada mazhab-mazhab fikih, lalu menghormati perbedaan dan merawat tradisi umat yang baik. Nah, jadi di sini tuh awal mulanya itu kenapa kok bisa ada organisasi NU di Indonesia? Nah, jadi waktu itu pada zaman awal abad ke-20, itu kan masih zaman penjajahan Belanda ya. Nah, di situ itu banyak santri-santri dari Indonesia yang melanjutkan pendidikannya itu ke Timur Tengah, terutama di Mekah dan Madinah. Nah, di situ pada waktu itu kebetulan ada gerakan Wahabi. Nah, di sini tuh apa sih gerakan Wahabi itu? Nah, yaitu gerakan yang menolak keras praktik-praktik keislaman yang dianggap berbau budaya seperti tahlilan, ziarah kubur, dan lain-lain yang sudah menjadi tradisi di beberapa tempat ya. Nah, jadi Islam yang menggabungkan dengan budaya lokal itu menurut gerakan Wahabi ini seperti sesat seperti itu ya, kayak dianggapnya sesat kayak gitu. Nah, setelah dari para santri yang telah belajar di Timur Tengah tadi itu kan pulang ke Indonesia. Nah, di situ mereka menyebarkan ajaran yang diajarkan oleh gerakan Wahabi ini. Nah, melihat itu Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kayak merasa khawatir nih, kayak eh, tradisi yang udah dari dulu ada seperti tahlilan, ziarah kubur dan lain-lain yang menggabungkan Islam dengan budaya itu kok tiba-tiba akan dihapus dari Indonesia, tradisi Indonesia seperti itu. Nah, jadi di sini Kiai Haji Kiai Haji Hashim Asy'ari ini merasa khawatir akan hilangnya budaya tersebut. Nah, dari sini terbentuklah organisasi NU ini. Nah, jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari ini memastikan bahwa Islam di Indonesia tetap mengakar pada ilmu dan adab yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang kaya akan budaya dan nilai gotong royong. Nah, tapi di sini Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak sendiri, teman-teman. Jadi di sini dia bersama para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama di Indonesia, dan juga para santri-santrinya seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan layar ini merupakan foto dari Kiai Haji Hashim Asy'ari seperti itu. Lalu lanjut yang materi berikutnya yaitu ciri khas NU. Nah, apa sih ciri khas NU ini? Jadi yang pertama itu berpegang teguh pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maaf di sini ada sedikit salah ketik, yaitu yang dalam bidang fikih ini merupakan mazhab Syafi'i. Jadi NU ini dalam bidang ibadah atau dalam bidang fikih ini menganut mazhab Syafi'i. Nah, kenapa sih NU itu memilih mazhab Syafi'i untuk em, melakukan ibadah, patokan untuk ibadah. Kenapa nggak mazhab yang lain? Jadi menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari atau menurut ulama-ulama pada zaman dahulu itu eh, eh, mazhab ini tuh sudah apa namanya kayak sudah sesuai dengan
tradisi di Indonesia yang memiliki sikap gotong royong, moderat, toleran, menjunjung tinggi eh, adat istiadat seperti itu. Nah, juga ulama-ulama ini kan dari dari mereka menjadi santri, sejak mereka menjadi santri itu mereka sudah mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, juga pondok-pondoknya mereka itu juga menganut mazhab Syafi'i. Jadi setelah mendirikan organisasi NU ini, mereka juga memilih untuk menganut mazhab Syafi'i. Seperti itu. Dan lalu yang lanjut kedua itu menghargai tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, di sini bagi NU itu agama tidak harus memutus budaya, namun bisa bersinergi untuk kebaikan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Nah, contoh dari budaya lokal yang sudah eh, berkaitan erat dengan agama Islam di Indonesia itu, contohnya ya ada tahlilan, yasinan, maulidan, ziarah kubur, selamatan, dan acara adat lainnya. Lalu lanjut yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan, yaitu apa yang harus diseimbangkan, yaitu toleran, moderat, dan beradab. Nah, jadi di sini NU dikenal dengan sikap tawasud yaitu moderat, tasamuh toleran, tawazun seimbang, dan iktidal yaitu adil. Nah, lalu NU ini juga menjunjung tinggi adab dan akhlak terutama kepada guru atau ulama, orang tua, serta sesama. Seperti itu. Lanjut, materi yang kedua akan dibawakan oleh Ais. Nah, berikutnya ada prinsip fikih NU dalam ibadah. Fikih NU itu berlandaskan pada mazhab Syafi'i, kayak yang dijelasin sama Alfi tadi. Nah, mazhab Syafi'i itu mengikuti pendapat para ulama yang memiliki keilmuan mendalam, agar ibadah kita tetap sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Dalam pelaksanaannya, NU menerapkan beberapa prinsip utama, yaitu tawasud atau sikap moderat, tidak berlebihan dan tidak ekstrem, tasamuh atau toleransi, yaitu menghargai perbedaan pendapat antar mazhab, serta tawazun, yaitu keseimbangan antara syariat, akal, dan budaya lokal. Selain itu, ada juga prinsip iktidal, yaitu bersikap adil dan proporsional dalam memahami dan menjalankan ibadah. Dalam beribadah, NU berpegang pada sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan kaidah fikih. Nah, terus pendekatan yang digunakan NU dalam menjalankan ibadah sesuai syariat, namun tetap menghargai tradisi umat Islam seperti tahlil, yasinan, dan maulid selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah menjaga kemurnian ibadah sekaligus menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, penuh kasih dan kedamaian bagi semua. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang toharoh. Jadi, secara bahasa, yaitu bersih dan terhindar dari kotoran yang bersifat fisik maupun abstrak. Yang menurut istilah, yaitu perbuatan yang menjadi boleh adanya aktivitas sholat dalam toharoh. Nah, jadi air yang diperbolehkan untuk kita bersuci itu ada 7. Yang pertama ada air hujan, air laut, air sungai, air telaga, air mata air, embun, dan salju. Nah, terus kita akan membahas bagian-bagian air. Yang pertama ada suci mensucikan. Nah, air mutlak yaitu air yang kekal dengan sifat asal kejadian yang diciptakan oleh Allah. Air mutlak tetap dianggap suci walaupun berubah karena faktor semula jadi seperti tanah, lumut, atau tempat pengalirannya. Perubahan ini tidak menjelaskan kesuciannya karena sukar dielakkan. Nah, yang kedua, air suci dan mensucikan tetapi makruh. Nah, air yang dipanaskan oleh cahaya matahari seperti di negeri yang panas, yaitu contohnya ada di negeri Syam atau di negeri timur sana. Atau air yang ada di dalam bekas logam seperti besi, tembaga, ataupun perak, selain emas dan perak. Hukumnya makruh karena dikhawatirkan menyebabkan penyakit kulit jika digunakan pada badan. Yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan. Air ini suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci.
Yang pertama yaitu air mustakmal, yaitu air sedikit. Jadi air sedikit yang telah digunakan untuk wudhu atau kita mandi wajib lalu terciprat ke air tersebut. Yang kedua ada air mustakhair, yaitu air yang berubah sifat, yaitu dari rasa bau, warna, eh, terus karena bercampur dengan benda suci seperti teh, bunga, dan lain-lainnya. Yang keempat ada air mutanajis, yaitu air yang tercampur najis. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, air yang kurang dari 2 kolah. Ini menjadi najis walaupun tidak berubah sifatnya. Yang kedua ada air yang lebih dari 2 kolah. Menjadi najis jika berubah rasa, warna, ataupun bau. Setelah itu kita akan membahas tentang jenis-jenis bersuci. Yang pertama ada suci dari najis. Nah, suci dari najis itu adalah dari segi bahasa yaitu benda yang kotor. Secara syara itu benda yang kotor yang menghalangi sahnya sholat seperti darah dan air kencing. Nah, benda-benda yang najis itu ada 7 perkara. Pertama, yaitu arak dan semua cairan yang memabukkan. Hal ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Sesungguhnya arak, judi, berhala, dan undian anak panah adalah najis. Jadi setiap hal yang memabukkan itu haram, itu dihukumi haram. Yang kedua ada anjing dan babi. Terus yang ketiga ada bangkai. Bangkai yang tidak najis itu ada 3. Yang pertama itu mayit, karena manusia itu baik hidup ataupun mati itu adalah suci. Yang kedua adalah bangkai ikan, dan yang terakhir adalah bangkai belalang. Nah, setelah itu ada darah yang mengalir dan nanah. Selanjutnya ada air kencing air kencing atau kotorannya manusia dan hewan. Lalu bagian hewan yang terpotong ketika hewan itu masih hidup. Selanjutnya susul hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis najis. Yang pertama ada najis aini, yaitu najis yang kita bisa lihat seperti warna, bau, ataupun bentuknya. Yang kedua ada najis hukmi, yaitu najis yang tidak kelihatan, tapi masih ada hukumnya. Contohnya air kencing yang kering. Lalu di sini kita akan membahas tentang pembagian najis. Najis yang pertama ada najis mughaladhah, yaitu najis berat. Cara bersucinya itu, najis itu cara bersucinya itu membasuh 7 kali basuhan menggunakan air, salah satunya menggunakan tanah. Nah, najis berat ini biasanya ketika kita terkena air liurnya anjing ataupun babi. Yang kedua ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun yang hanya minum susu dari ibunya saja. Cara mensucikannya yaitu kita mempercikkan airnya ke tempat najis tersebut tanpa perlu mengalirkan airnya tersebut. Yang ketiga, ada najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan. Nah, ini tuh air kencing manusia dewasa, kotorannya, darah, dan najis selain najis anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu basuh hingga hilang sifat najisnya dari bau, warna, dan rasanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang istinja, yaitu istinja adalah membersihkan diri dari najis yang keluar dari kubul, kemaluan depan, dan dubur dari kemaluan belakang. Setelah buang air kecil ataupun buang air besar agar suci dan dari hadis besar maupun hadis kecil. Cara beristinja yang pertama, jika menggunakan air, kita basuh tempat keluarnya najis hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Air yang digunakan harus suci dan mensucikan. Yang kedua, jika menggunakan benda kesat, yaitu gunakan benda padat, suci, dan tidak dihormati seperti batu, kayu, daun. Disunahkan 3 kali usapan atau lebih sampai bersih. Nah, jadi benda yang tidak diperbolehkan untuk istinja yaitu ada benda-benda yang najis seperti bangkai,
dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada makanan jin. Makanan jin ini berupa tulang baik tulang hewan ataupun tulang apapun. Nah, yang ketiga ada makanan manusia seperti roti atau apapun itulah. Nah, adab istinja. Yang pertama, tidak di keramaian, tidak di dalam lubang, tidak di bawah pohon yang buahnya bisa kita nikmati, dan tidak di air yang tenang. Tadi kan kita sudah membahas tentang suci dari najis. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang suci dari hadas. Nah, suci dari hadas itu ada hadas besar maupun hadas kecil. Saat ini kita akan membahas tentang hadas kecil terlebih dahulu. Nah, hadas kecilnya itu yang pertama ada wudhu. Wudhu itu menurut bahasa yaitu bersuci, berseri atau keindahan. Menurut syara yaitu perbuatan yang menggunakan air pada anggota tertentu yang disertai dengan niat untuk mengangkat hadas kecil. Air yang digunakan tersebut yaitu air wudhu karena membuat anggota tubuh bersih dan bercahaya. Fardu wudhu yaitu yang pertama ada niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap rambut, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang terakhir tertib. Nah, batalnya wudhu. Jadi hal yang membatalkan wudhu itu ada yang keluar dari dua jalur depan maupun belakang, yaitu yang kedua, tidak tidur tetap, yang ketiga, hilang akal, yang keempat, bersetubuh lawan jenis, yang kelima, menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkara kenapa harus wudhu. Nah, kenapa kita harus wudhu? Yaitu pertama, ketika kita ingin sholat. Yang kedua, ketika kita ingin tawaf. Nah, selanjutnya ada mandi. Menurut bahasa itu mengalirkan air ke atas ke sesuatu benda. Menurut syara itu mengalirkan air dari atas seluruh tubuh dengan niat tertentu. Nah, yang pertama ada mandi. Kenapa mandi itu diwajibkan? Yang pertama karena kita jenabah. Yang kedua haid. Yang ketiga nifas. Yang ketiga yang terakhir mayit. Nah, yang kedua yaitu mandi yang disunahkan, yaitu mandi ketika hari Jumat, waktu sholat hari raya, waktu gerhana matahari maupun bulan, waktu mandi untuk sholat istisqa, waktu memandikan mayit, sehabis memandikan mayit, lalu mandi yang berkaitan dengan ibadah haji. Terakhir kita akan membahas tentang tayamum. Secara bahasa, tayamum itu adalah qasad atau tujuan. Secara syara yaitu menyampaikan tanah yang suci ke muka dan kedua tangan dengan niat dan cara tertentu sebagai pengganti bersuci dengan air. Nah, sebab-sebab diperbolehkannya kita bertayamum. Yang pertama, karena ketiadaan air. Yang kedua, airnya terlalu jauh. Yang ketiga, ada airnya tetapi berbahaya jika kita gunakan. Yang keempat, terlalu dingin. Baik, pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa poin penting yang menjadi ciri khas sekaligus pembeda praktek sholat dalam Nahdlatul Ulama atau yang bisa disebut NU. Jika dibandingkan dengan mazhab lain, khususnya Muhammadiyah dari berbagai ulama lain, yang pertama menjadi pembeda adalah niat dalam sholat. NU mempunyai kebiasaan melafalkan niat dan lisan sebelum mengucapkan takbiratul ihram. Dan ini merupakan sebuah tradisi yang sudah lama ya berkembang di kalangan NU sebagai cara menegaskan keikhlasan dan kesungguhan dalam beribadah. Sedangkan dalam mazhab lain berpendapat bahwa niat cukup dilakukan dalam hati tanpa pelafalan lisan terlebih dahulu. Didasarkan pada riwayat Nabi, langsung mengangkat takbiratul ihram tanpa melafalkan niat. Namun dalam praktek NU, melafalkan niat secara lisan tidak dianggap bermasalah dan justru menjadi pembeda khas tata cara sholatnya. Dan kedua, terkait bacaan kunut dalam sholat subuh, NU mengajarkan atau menyuruhkan kunut di sholat subuh sebagai
amalan rutin dan dianggap sunnah yang sangat dianjurkan. Dan biasanya kalau tertinggal disarankan ditebus dengan sujud sahwi. Sementara itu, mazhab lain seperti Muhammadiyah menganggap kunut adalah kunut nazilah yang hanya dilakukan pada situasi tertentu dan tidak diwajibkan dalam sholat subuh. Sementara ini menandakan berbagai NU memandang kunut subuh sebagai bagian penting dalam rutinitas sholat. Dan ketiga, dalam bacaan tasyahud, NU membedakan dengan melafalkan Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad dan merupakan penghormatan penggunaan terhadap pengagungan terhadap Rasul dalam doa, sementara dalam mazhab lain tidak menambahkan lafaz tersebut karena tidak ada perintah eksplisit dari Nabi untuk melakukan dalam sholat. Menambahkan Sayyidina dalam tasyahud adalah ciri lain pembeda praktek sholat NU dan dianggap sebagai bentuk takzim atau penghormatan lebih. Dan keempat adalah gerakan sholat seperti ruku dan sujud. NU menekankan pentingnya tumak ninah. Ini sebenarnya sama seperti di mazhab lain. Dan yang terakhir adalah sisi spiritualitas. NU menjunjung tinggi mengamalkan sholawat dan tahlil dalam kehidupan beribadah sehari-hari, terutama acara keagamaan dan doa bersama. Dan ini menjadi tradisi khas NU yang menonjolkan dimensi tasyawuf dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad yang dibuktikan dengan lantunan sholawat baik tahlil atau sholawat. Sebaliknya, beberapa mazhab lain biasanya tidak menganjurkan praktek tahlil dan sholawat dalam jumlah besar dalam ibadah sholat dan lebih menekankan pada kesederhanaan bacaan dan gerakan sholat. Baik, untuk selanjutnya. Zakat dan sedekah menurut NU. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, jenis-jenis, tata cara perhitungannya, dan peran NU dalam pengelolaan zakat atau di Lazisnu. Untuk pengertiannya, dalam pandangan fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh NU, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab dan haul untuk diberikan kepada orang yang berhak atau mustahik. Namun bagi NU itu sendiri, zakat tidak hanya sekedar kewajiban pribadi. Bisa dikatakan zakat itu lebih dari itu. Zakat juga merupakan ibadah sosial yang berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa, serta memperkuat solidaritas antar sesama umat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Slide. Tolong slide. Alfi. Yang kedua, jenis-jenis zakat. Menurut ajaran NU sendiri, zakat zakat ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat ini dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dari dosa-dosa kecil selama berpuasa. Zakat fitrah dibayarkan sebelum sholat Id dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras sebanyak 2,5 kilogram per jiwa, atau bisa juga diganti dengan uang senilai beras tersebut. Tujuannya itu adalah agar semua orang, termasuk fakir miskin, dapat bergembira di hari raya. Dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat ini dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil ternak, maupun hasil dari perdagangan. Besaran umumnya itu 2,5% dari total harta yang kita miliki selama 1 tahun. Kayak semisal kita punya 1 juta,
yang kita zakatkan itu 25.000. Tujuan utamanya adalah pemerataan ekonomi dan menolong sesama agar tidak ada kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Slide. Lanjut. Yang ketiga itu ada tata cara penghitungan zakat dari versi NU ini. Menurut NU, NU mengajarkan bahwa perhitungan zakat harus disesuaikan dengan jenis hartanya. Kayak semisal zakat uang atau tabungan 2,5% dari total saldo jika sudah 1 tahun dan mencapai nilai 85 gram emas. Zakat perdagangan itu sendiri 2,5% dari hasil perhitungan modal ditambah keuntungan lalu dikurangi untung dagang. Yang di zakat pertanian 10% tanpa biaya pengairan atau 5% jika menggunakan biaya pengairan. Sedangkan zakat fitrah tetap 2,5 kilogram beras per orang. NU juga menekankan pentingnya niat yang ikhlas dan menganjurkan agar zakat disalurkan melalui lembaga resmi supaya lebih tepat sasaran dan transparan. Slide. Yang terakhir ada peran NU dalam pengelolaan zakat atau di Lazisnu. Dalam hal pengelolaan zakat ini, NU memiliki lembaga resmi bernama Lazisnu, singkatan dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Peran Lazisnu di sini ada beberapa peran: menghimpun zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Ada juga menyalurkan secara amanah dan transparan, dan membantu fakir miskin, memberi beasiswa santri, memperdayakan ekonomi umat, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana. Dengan dengan cara ini, zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi alat pembangunan sosial umat sesuai dengan semangat Islam rahmatan lil alamin. Jadi dari semua itu dapat saya simpulkan bahwa zakat menurut pandangan NU sendiri adalah ibadah yang menyatukan aspek spiritual dan sosial, yang menyucikan jiwa, menumbuhkan solidaritas dan memperkuat ekonomi umat. Melalui lembaga seperti Lazisnu itu sendiri, zakat menjadi sarana nyata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat Islam. Next. Ya, kemudian di sini saya akan menerangkan puasa menurut Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada syarat puasa. Syarat puasa yang pertama ada mu- yaitu muslim atau muslimah. Karena puasa adalah ibadah yang menjadi keharusan atau rukun keislamannya. Sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Imam Muslim. An Abdurrahman Abdillah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Nabi Nabi Islam Bunia Islam ala khamsi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumar Ramadan. Dari Abi Abdurrahman yaitu Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan dengan 5 hal, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, didirikannya sholat, dikeluarkannya zakat, dikerjakannya haji di Ka'bah, dan dikerjakannya puasa di bulan Ramadan. Hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu balik. Dengan ketentuan tersebut, ia pernah keluar mani dari kemaluannya baik dalam keadaan tidur atau sengaja. Dan khusus bagi perempuan, sudah keluar haid. Dan syarat keluar mani dan haid pada batas usia minimal 9 tahun. Dan bagi yang belum keluar mani dan haid, maka batas minimal ia dikatakan balik pada usia 15 tahun dari usia kelahirannya.
Syarat ketentuan balik ini menegaskan bahwa ibadah puasa Ramadan tidak diwajibkan bagi seorang anak yang belum memenuhi ciri-ciri kebalikan yang telah disebutkan di atas. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai akal yang sehat. Bagi seorang muslim dan balik itu terkena kewajiban menjalankan ibadah puasa apabila ia memiliki akal yang sempurna atau tidak gila, baik gila karena cacat mental atau gila disebabkan mabuk. Seseorang yang dalam keadaan tidak sadar karena mabuk atau cacat mental, maka tidak terkena hukum kewajiban menjalankan ibadah puasa, terkecuali orang yang mabuk dengan sengaja. Maka ia diwajibkan menjalankan ibadah puasa di kemudian hari, atau mengganti di hari selain bulan Ramadan, alias mengkodoknya. Kemudian yang keempat adalah kuat menjalankan ibadah puasa. Selain Islam, balik dan berakal, seseorang harus mampu dan kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Apabila tidak mampu, maka diwajibkan mengganti di bulan berikutnya atau membayar fidyah. Kemudian yang kelima yaitu mengetahui awal bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan diwajibkan bagi muslim yang memenuhi persyaratan yang telah diuraikan di atas. Apabila ada salah satu orang terpercaya yang mengetahui awal bulan Ramadan dengan cara melihat hilal secara langsung dengan mata biasa tanpa peralatan alat bantu dan persaksian orang tersebut dapat dipercaya dengan terlebih dahulu diambil sumpah. Maka muslim yang ada dalam satu wilayah dengannya kewajibannya menjalankan ibadah puasa. Dan apabila hilal tidak dapat dilihat karena tebalnya awan, maka untuk menentukan awal bulan Ramadan dengan menyempurnakan hitungan tanggal bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian kita ke rukun puasa. Yang pertama ada niat. Niat puasa Ramadan merupakan pekerjaan ibadah yang diucapkan dalam hati dengan persyaratan dilakukan pada malam hari dan wajib dijelaskan kefaduannya di dalam niat. Niat puasa Ramadan yaitu nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadis hadis sannati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mengerjakan ibadah puasa untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua ada menahan diri, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal lain sebagainya yang bisa membatalkan puasa. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa menurut Nahdlatul Ulama antara lain adalah makan, minum dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri di siang hari. Terus yang keempat ada haid atau nifas. Kemudian yang kelima ada murtad. Kemudian yang keenam keluar mani dengan sengaja. Slide selanjutnya. Amalan yang dianjurkan saat puasa. Yang pertama ada melaksanakan sahur. Sahur merupakan amalan puasa yang berpahala, walaupun hanya meminum seteguk air. Waktu yang dianjurkan untuk makan sahur adalah di waktu akhir, selama tidak sampai masuk waktu yang diragukan. Kemudian kedua ada menyegerakan berbuka puasa. Jangan menunda dalam berbuka puasa saat waktu maghrib telah tiba. Saat berbuka, awali dengan mengonsumsi kurma basah atau rutop. Jika tidak ada, maka dengan kurma kering atau tamar. Jika tidak ada juga, maka dengan air. Namun jika yang ada misalnya madu dan susu, maka dahulukanlah madu meskipun sama-sama manis. Kemudian yang ketiga, membaca doa berbuka puasa. Adapun doa berbuka puasa adalah sebagai berikut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakaltu dahabat toma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya wasi'ul fadli ikfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu warozaqani fa aftartu, yang artinya ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, dengan rezekimu aku membatalkannya, kepadamu aku berpasrah. Dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan insya Allah pahala sudah tetap.
Wahai Zat yang luas karunia, ampuni aku. Segala puji bagi Tuhan yang memberi petunjuk padaku. Lalu aku lalu aku berpuasa. Dan segala puji Tuhan yang memberiku rezeki, lalu aku membatalkannya. Kemudian yang keempat ada mandi besar. Lakukan mandi besar haid, junub, atau nifas sebelum terbit fajar agar dapat menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Sebab jika mandi dilakukan setelah fajar, dikhawatirkan adanya air yang masuk ke mulut, telinga, anus, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada menjaga lisan. Jaga lisan dari perkara yang tidak berguna, seperti berbohong dan mengumpat. Sebab hal itu akan menggugurkan pahala puasa. Kemudian yang keenam, menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Dianjurkan bagi umat Islam menghindari hal-hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa, seperti berbuka puasa hingga kekenyangan atau melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memuaskan nafsu. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Selama berpuasa, hendaknya perbanyak sedekah kepada sesama, terutama sedekah makanan atau minuman untuk berbuka. Sebab orang yang memberi makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan pahala puasa yang disedekahinya. Kemudian yang ke-8, memperbanyak iktikaf di masjid. Iktikaf sebaiknya dilakukan selama 1 bulan penuh, tapi jika tidak memungkinkan, maka diutamakan pada 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang ke-9, memperbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran dengan menghatamkannya. Semakin banyak menghatamkan Al-Quran, maka semakin baik sebagaimana dianjurkan oleh banyak ulama. Kemudian yang ke-10, dalam beribadah, konsisten memang sulit. Tapi dalam menjalankan ibadah, seorang muslim harus mampu melawan rasa malas selama Ramadan. Namun sebaiknya amalan sunnah yang dilakukan pada bulan ini tidak putus setelah Ramadan selesai. Terima kasih. Next. Baik. Poin selanjutnya yaitu haji dan umroh. Haji dan umroh adalah ibadah wajib bagi yang mampu, baik mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 97, umroh dapat dilakukan kapan saja, sedangkan ibadah haji dilakukan pada waktu tertentu. Nahdlatul Ulama berpedoman pada mazhab Syafi'i dalam masalah fikih ibadah. Oleh karena itu, ketentuan rukun dan wajib haji maupun umroh mengacu pada kitab fikih Syafi'iyah seperti Fathul Qorib, Takrib, dan Al-Um karya Imam Syafi'i. Rukun haji adalah kegiatan pokok ibadah haji yang bila ditinggalkan maka haji tersebut batal. Menurut fikih NU ada 6 rukun haji. Yang pertama yaitu ihram. Ihram merupakan niat untuk melaksanakan haji. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah atau ziarah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat yaitu sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Selanjutnya yaitu tahallul atau mencukur dan memotong sebagian rambut kepala. Yang keenam yaitu tertib, yaitu dikerjakan sesuai dengan urutannya. Selanjutnya itu wajib haji. Wajib haji adalah amalan yang harus dikerjakan, namun bila ditinggalkan hajinya tetap sah, tapi wajib membayar dam atau denda. Menurut fikih NU ada 7 wajib haji. Yang pertama yaitu ihram dari miqat, tempat yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu mabit di Muzdalifah. Yang ketiga mabit di Mina. Yang keempat melontarkan jumroh. Yang kelima menjauhi larangan ihram. Yang keenam tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah. Yang ketujuh yaitu tidak melakukan hubungan suami istri selama ibadah haji. Slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu rukun umroh. Rukun umroh adalah amalan pokok yang wajib dilakukan.
agar umroh sah. Menurut fikih NU, ada 5 rukun umroh. Yang pertama yaitu ihram, yaitu sama seperti haji, berniat untuk melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Tahallul mencukur atau memotong sebagian rambut di kepala. Yang kelima yaitu tertib. Jika salah satu rukun tidak dilakukan, maka umroh dinyatakan tidak sah. Selanjutnya yaitu wajib umroh. Wajib umroh adalah wajib yang harus dikerjakan, namun bila ditinggalkan, wajibnya tetap sah, tapi wajib membayar dam. Yang pertama yaitu ihram dari mikot. Yang kedua mabit di Muzdalifah. Kayaknya salah. Salah ini slide-nya. Mabit di Mina. Ya. Selanjutnya melontarkan jumroh, menjauhi larangan ihram, tawaf wada, dan tidak melakukan hubungan suami istri selama ibadah. Selanjutnya. Nah, tawasul menurut NU. Tawasul di tempat-tempat suci, yaitu seperti makam Nabi Muhammad, makam para wali dan sahabat, atau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Arafah. NU memandang tawasul sebagai amalan yang boleh atau jais, selama niatnya benar, yaitu berdoa kepada Allah, bukan menyembah selainnya. Nah, di sini ada doa sebelum dan sesudah haji. Doa sebelum haji yang artinya, ya Allah, mudahkanlah kami dalam melaksanakan ibadah haji. Terimalah amal ibadah kami, jadikanlah hajinya mabrur, sa'inya diterima, dan dosa-dosanya diampuni. Untuk doa sesudah haji, itu artinya, ya Allah, terimalah ibadah hajiku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta berilah aku rezeki untuk kembali ke rumahmu yang suci berkali-kali. Mungkin itu saja. Selanjutnya, next. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan dari seluruh hal yang disampaikan. Jadi NU atau Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang bermazhab Syafi'i yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. NU merupakan organisasi yang cukup modern dan tidak radikal dikarenakan menjaga ajaran Islam Sunnah wal Jamaah dan berpegang teguh pada mazhab fikih seperti tawasud, moderasi, tasawuf, toleransi, dan tawazun, keseimbangan, sehingga NU memiliki toleransi yang tinggi. Selain itu, NU juga masih menjunjung tinggi tradisional Islam selama nilai itu tidak bertentangan dengan ajaran seperti tidak mengandung syirik, karena mereka juga menjaga keseimbangan antara toleransi, modernisasi, beradab, dan tradisional. NU juga memiliki berbagai tata cara dalam melaksanakan kegiatan, seperti bagaimana cara membersihkan diri, melaksanakan sholat, zakat, sedekah, puasa, hingga haji dan umroh. Tentu semua itu sudah dikaji secara mendalam sehingga tidak bertentangan dengan nilai Islam yang asli. Next. Nah, itu tadi merupakan 8 materi yang telah disampaikan dari kelompok 1. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima Amin ya rabbal kasih. alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.